Selamat pagi, Nak. Hari ini kita akan masuk ke sebuah baru, tapi tetap tentang turunan. Nah, hari ini kita akan fokus membahas tentang turunan grafik fungsi. Ya, langsung saja kita mulai materi kita tentang grafik fungsi. Nah, seperti yang sudah Ibu sampaikan di awal-awal, bahwa aplikasi dari turunan fungsi itu kita bisa menentukan yang namanya titik maksimum, minimum, atau mencari garis singgung dari sebuah garis atau kurva seperti itu. Nah, tapi khusus hari ini kita hanya membahas tentang titik stasioner. Ya, salah satu aplikasi dari turunan fungsi aljabar itu adalah menentukan titik stasioner dari sebuah fungsi. Nah, apa itu titik stasioner? Titik stasioner itu, ini bisa dikatakan atau kata lainnya adalah titik kritis. Atau juga bisa disebut titik optimum. Atau bisa juga disebut titik balik atau titik ekstrim. Jadi ketika nanti di soal dikatakan tentukanlah titik ekstrim dari fungsi tersebut, berarti yang ditanya adalah titik stasioner. Ya, ingat bahwa titik stasioner itu memiliki kata lain titik kritis, titik optimum, titik balik, atau titik ekstrim. Nah, apa definisi dari titik stasioner? Definisinya adalah suatu titik pada fungsi yang dapat diturunkan, di mana turunan pertamanya sama dengan 0. Ya, ingat bahwa suatu titik pada fungsi yang dapat diturunkan. Yang dapat diturunkan ya, Sehingga kalau fungsi tersebut tidak dapat diturunkan, kita tidak bisa menentukan yang namanya titik stasioner, atau artinya dia tidak memiliki titik stasioner. Di mana bentuk umum dari stasioner ini, kita harus, katanya turunan pertamanya itu harus sama dengan 0. Maka bentuk umumnya itu adalah turunan pertamanya itu harus kita ubah ke dalam bentuk persamaan sama dengan 0. Nah, ini syaratnya agar kita bisa mencari yang namanya titik stasioner menggunakan turunan pertama. Ya. Nah, titik stasioner itu fokusnya itu untuk menentukan nilai maksimum dan minimum dari sebuah grafik fungsi. Grafik fungsi ya. Menentukan titik stasioner itu kita bisa menggunakan turunan pertama dan turunan kedua ya. Turunan pertama, bagaimana turunan pertama disimbolkan seperti apa, Seperti ini kan turunan pertama, dan juga bisa kita menggunakan turunan kedua. Nah, tetapi turunan pertama ini menentukan titik stasioner menggunakan turunan pertama, kita bisa menggunakan ini pangkatnya terendah atau fungsinya itu polinomial, pangkat tertingginya itu maksimumnya 3. Ya, maksimumnya pangkat tertingginya 3, misalnya maksimumnya S pangkat 3. Sedangkan kalau turunan kedua ini, kita dianjurkan menggunakan turunan kedua ketika fungsinya itu memiliki jenis polinomial atau pangkat tertingginya minimal, ya ini maksimumnya, ini minimalnya itu minimal X pangkat 3 atau lebih. Jadi kalau misalnya ada pangkatnya X pangkat 5, X pangkat 7, maka kita gunakan turunan kedua. Begitu ya. Nah, di sini kalau turunan pertama, ingat turunan pertama, kalau titik stasionernya itu nanti diperoleh lebih dari 0, maka itu disebut maksimum. Maksimum ya, ya. Kalau sama dengan 0, maka disebut titik belok. Kalau kurang dari 0, itu disebut minimum. Dia itu berkebalikan, ya. Ingat, kebalikan ya. Kalau kedua, itu kalau turunan keduanya lebih dari 0, itu minimum. Beda ya dengan ini. Kalau lebih dari 0, ini minimum. Kalau kurang dari 0, itu maksimum. Gitu. Jadi ini harus diingat. Jangan kebalik. Nah, bagaimana menentukan, Bu? Bagaimana kita tahu maksimum, minimum, dan titik belok itu seperti apa, Bu? Seperti ini, Misalnya nanti grafiknya, karena kita kaitannya ke grafik ya, Misalkan Ibu buat di sini grafiknya misalnya. Ketika maksimum itu grafiknya kayak gini, Atau kurvanya terbuka ke bawah.
Titik maksimumnya di mana? Kita akan mencari titik di sininya. Titik maksimum inilah yang disebut maksimum ketika kurvanya terbuka ke bawah. Yang kedua adalah minimum. Minimum itu ketika kurvanya terbuka ke bawah, maka disebut minimum. Kita nanti akan mencari yang namanya titik ini. Nah, inilah disebut titik stasionernya. Ini disebut titik stasioner. Nah, sekarang titik belok itu seperti apa, Bu? Titik belok itu seperti ini. Nah, dia tidak memiliki nilai maks, dia juga tidak memiliki nilai minimum. Misalnya seperti ini ya. Nah, titik beloknya di mana, Bu? Letaknya di sini. Nah, di sini titik beloknya. Kenapa disebut titik belok? Nah, karena dia kan pertamanya naik. Dia start kan, nah. Dia berhenti di sini baru naik lagi. Inilah namanya titik belok. Titik belok naik. Nah, sedangkan kalau titik belok turun itu seperti ini. Nah. Ini. Pokoknya dia gini. Makanya disebut titik belok turun. Oke, ini kan kalau misalnya dia memiliki titik puncak 1 atau titik lembahnya 1 ya, Nak ya. Bagaimana kalau misalnya grafiknya itu kayak trigonometri, Bu, kayak menggunakan kosin seperti itu. Grafiknya kan seperti ini, Nak. Astaga. Nah, ini tetap disebut maksimum, ini minimum. Ini maksimum, ini minimum, minimum. Nah, nanti dilihat dari maksimum dan minimum ini yang mana yang paling besar dan minimum dari ini yang mana yang paling kecil. Itulah nilainya. Nah. Oke. Nah, bagaimana langkah-langkah untuk menentukan titik stasioner atau menentukan jenis stasionernya? Nah, langkah-langkahnya itu seperti ini. Nah, yang pertama, tentukan turunan pertama dari fungsi tersebut. Ya, tentukan turunan pertama. Turunan pertama dari fungsi tersebut. Kalau sudah dapat, maka nanti kita akan mencari nilai X yang memenuhi dari turunan fungsinya ini. Nanti akan kita peroleh nilai X-nya berapa. Bisa aja nilai X-nya itu lebih dari 1, nah. Misalnya X-nya sama dengan 1 atau X-nya sama dengan 2. Ini nanti kita bisa menggunakan mencari akar-akar dari faktorisasinya. Nah, yang ketiga, setelah kita memperoleh nilai X ini, nah, kita substitusikan nilai X ini ke fungsi awalnya, ke fungsi yang diketahui atau ke dalam soal. Nah, kalau sudah kita substitusikan, maka akan diperoleh nanti titik X, Y. X, Y inilah yang disebut titik stasioner. Ya, Nak ya. X-nya tetap yang ini, dan nilai Y-nya adalah nilai hasil dari substitusi X-nya ke fungsi awalnya. Yang keempat ini 4, 5, 6 ini kita gunakan untuk mencari jenis stasionernya. Nah, setelah kita peroleh titik stasionernya tadi, Nak, maka kita lakukan langkah keempat adalah uji titik. Uji titik ini kita uji menggunakan, Ibu harap kalian sudah paham tentang garis bilangan ya, Nak ya. Misalnya seperti ini. Ini positif atau negatif. Begitu. Kita uji titiknya ini menggunakan nilai X yang kita peroleh tadi di sini. Nanti akan kita bahas di contoh soal ya. Yang kelima, perhatikan grafik fungsi tersebut. Nah, kalau fungsinya yang seperti tadi, misalnya fungsinya itu seperti ini. Setelah kita lakukan ujinya di sini, kita akan memperoleh grafiknya itu terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Ya. Terus yang keenam, amati nilainya, apakah itu maks, minimum, atau titik belok. Ini kita lihat dari grafik fungsinya. Dari sini nanti kita akan menyimpulkan grafik tersebut itu menghasilkan nilai maks, minimum, atau dia menghasilkan titik belok naik atau titik belok turun. Ya, langsung saja, Nak, kita langsung ke contoh soal. Nah, contoh yang pertama.
Jika diketahui fungsi sebagai berikut, itu fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 dikurang 5/2 x pangkat 2 ditambah 6x. Tentukanlah ini titik stasioner dan jenis stasionernya. Maka yang ditanya adalah tentukan titik stasioner dan jenis stasioner. Berarti kita menggunakan tahap 1 sampai 6 ya nak ya. Berarti kita menggunakan tahap 1 sampai 6. Oke. Nah, jika diketahui fungsi, perhatikan nak graf fungsinya. Fungsinya itu kan polinomial ya, atau pangkat tertingginya 3 kan. Maka kalau pangkat tertingginya 3, ini bisa kita menggunakan turunan pertama atau kita bisa menggunakan turunan kedua. Ya. Nah, sekarang kita akan coba kedua-duanya nak. Sama enggak hasilnya? Harusnya sih sama ya nak ya, tapi kita buktikan dulu. Nah, sekarang kita tahap pertama adalah menentukan turunan dari fungsi ini kan nak? Menentukan turunan dari fungsi ini. Maka kita cari turunannya nak. Fungsinya kan fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 dikurang 5/2 x kuadrat tambah 6x. Nah, ini tidak perlu Ibu ulang lagi ya gimana cara menyelesaikannya. Kalian sudah paham Ibu rasa. 3 kali sepertiga x, 3 kurang 1 berarti 3 dikurang 1 dikurang 2 kali 5/2 kali x, 2 kurang 1 ditambah 1 kali 6x, 1 dikurang 1. Maka turunan pertamanya itu adalah ini habis karena 3 ke 3 kan habis. Berarti sisa x pangkat 2 dikurang, ini habis kan? Berarti ini dikurang 5x pangkat 1 ditambah 6. Ini pangkat satunya hilangkan aja ya nak ya. Kalau sudah dapat turunan pertamanya, apa ya tahap yang kedua? Tahap kedua adalah menentukan nilai x yang memenuhi. Nilai x yang memenuhi, coba kita lihat. Ini kan dalam bentuk x pangkat 2. X pangkat 2 ini kita ubah dia ke dalam bentuk persamaan sama dengan 0 tadi, syaratnya tadi nak. Ya kan, syaratnya tadi kan seperti yang Ibu jelaskan tadi bahwa turunan pertama itu harus sama dengan 0. Nah, sekarang kita cari nak akar-akar dari sini, kita peroleh akarnya berapa? X kurang 3, X dikurang 2. Ini bisa kalian menggunakan rumus ABC ya nak ya. Rumus ABC, Ibu harap sih kalian sudah paham nak. Nanti kalau tidak paham cara menentukan akar-akar dari persamaan berikut, ini boleh ditanya ke Ibu ya nak ya. Sehingga diperoleh X-nya, ya dari sini nah, berarti X-nya sama dengan X-nya ada 2 kan. Yang pertama itu adalah X kurang 3 sama dengan 0, maka X sama dengan 3. Ini yang pertama. Atau yang kedua itu X kurang 2 dari sini ya nak ya, sama dengan 0 dari sini, maka X sama dengan 2. Sudah diperoleh nilai X yang memenuhi ada 2, 3 dan 2. Apalagi setelah ini? Setelah ini, maka kita menggunakan apa? Tahap ketiga, substitusikan X ke fungsi awal. Nah, ini harus kita substitusikan X-nya ini tadi, 3 dan 2 ke fungsi awal. Fungsi awalnya mana nak? Ini fungsi awalnya. Jadi kita harus substitusikan ke sini. Maka kita coba yang X sama dengan 3 nak. Untuk X sama dengan 3, maka kita masukkan fungsinya. Fx sama dengan sepertiga, ganti X-nya jadi 3 nak. 3 pangkat 3 dikurang 5/2 X, berarti 3 pangkat 2 ditambah 6 kali X. X-nya berapa? 3 kan? Oke, sekarang kita selesaikan. 3 pangkat 3 berapa? 3 kali 3, 9 kali 3, 27. Berarti 27/3. Dikurang 3 kali 3, 9. 9 kali 5 itu 45 karena ya, berarti sekarang kita lanjut ke 6 kali 3. 6 kali 3 itu sama dengan 18. Nah, 27 bagi 3 berapa nak? 9 dikurang 45/2 ditambah 18. 18 ditambah 9 berapa?
27. Berarti 27 dikurang 45 per 2. Nah, ini kan bentuk pecahan, Nak. Kita harus samakan penyebutnya. Sama-sama penyebutnya, berarti ini harus dikali 2 kan, Nak? Berarti sama-sama dikali 2, berarti 2 kali 27 berapa? Ini sama dengan 54 dikurang 45. Kalau sudah sama penyebutnya, tinggal kita selesaikan. 54 kurang 45 itu sama dengan 9 per 2. Atau kalau kita sederhanakan sama dengan 4,5. Atau 2 kali 4 kan? 2 kali 4, 8. Tambah 1, 9 per 2 karena sama. Oke. Nah, ini kan sudah dapat. Maka diperoleh yang untuk pertamanya, ini kita peroleh X, Y-nya. X-nya berapa, Nak? X-nya kan tadi kita peroleh 3 kan? Maka di sini kita buat 3, Y-nya berapa? Y-nya ini, Nak. 4, 1 per 2. Oke ya, inilah nilai stasionernya, Nak. Ini kan baru 1. Sekarang kita coba yang untuk yang kedua, yaitu X sama dengan 2. Ini ya, Nak. Kita coba ini sekarang. Maka kita masukkan ke fungsi awalnya lagi. Berarti 1/3 fx itu sama dengan, Ibu hapus dulu ya, kurang bagus. Fx sama dengan 1/3, ganti aja X-nya jadi 2, Nak. 2 pangkat 3 dikurang 5 per 2 pangkat 2 tambah 6 kali 2. Oke, fx ini kita misalkan aja Y. Berarti 2 pangkat 3 berapa? 8 kan? Berarti 8 per 3 dikurang 2 kali 2, 4 kali 5, 20 ya, Nak ya? Iya enggak? 4 ya, 20 per 2 ditambah 12. Maka Y sama dengan 8 per 3 dikurang 10 tambah 12. Selesaikan dulu, Nak. Y sama dengan 8 per 3 ditambah 2. Samakan penyebutnya. Ini kan 3, berarti 3. 3 kali 2, 6. Berarti 8 tambah 6 per 3. Sama dengan 14 per 3. Atau kalau disederhanakan menjadi 4, 2 per 3. Ya, karena nah, inilah nilainya. Maka diperoleh nilainya itu kan X, Y. Berarti X-nya berapa? X-nya kan 2. Berarti 2,42 per 3. Inilah titik stasionernya. Nah, sekarang kita lanjut. Sudah dapat titik stasionernya, Nah. Titik stasionernya ini ya. Ini dan ini. Nah, sekarang jenis stasioner. Nah, ini yang Ibu maksud, jenis stasioner. Berarti kita masuk ke tahap 4. Tahap 4 itu apa? Tahap 4 yaitu adalah uji titik. Uji titik di sini, Nak. Maksud uji titiknya tadi, ini dari langkah kedua. Langkah kedua tadi apa, Nak? Diperoleh langkah kedua itu adalah X. X-nya sama dengan 3 dan X-nya sama dengan 2 karena dari sini. Ini tahap pertama, ini tahap kedua, ini tahap ketiga, ini tahap keempat. Nah, tahap keempat ini, Nak, kan sudah diperoleh tadi X-nya. Nah, X-nya ini kita lakukan uji titik. Uji titik maksudnya seperti apa? Uji titik itu menggunakan garis bilangan. Nah, karena di sini 3, Nak, sesuaikan aja dengan garis bilangan 3. Berarti 2-nya di sini kan, Nak, sesuai dengan garis bilangan. Nah, sekarang kita substitusikan bilangan, Nak. Ini bernilai positif atau negatif. Nah, kalau dilihat dari garis bilangan, ini terbagi menjadi 3 bagian ya, Nak. Ya, ini bagian pertama, kedua, ketiga. Nah, kita akan melihat nilai dari setiap batasan. Nah, gimana cara mensubstitusikannya, melihatnya? Coba lihat, Nak. Jangan mensubstitusikan bilangan yang
merupakan batasan. Jadi cari bilangan yang di luar batasannya. Nah, kalau di sini berarti kan ini ada 1 kan? Kalau di sini kita misalkan ada 2,5 kan? Nah, di sini ada misalkan ada 4, bebas bilangannya. Nah, yang penting dia masih interval kurang dari 2 dan ini interval antara 2 sampai 3 dan ini intervalnya lebih dari 3 seperti itu. Jadi substitusikan misalkan X sama dengan 1, kita mau lihat ini positif atau negatif di sini. Nah, substitusikan X sama dengan 1 ke sini. Ke sini nah. Ke sini ya. Maka X kurang 3, X kurang 2 sama dengan 0. Kita misalkan 1 berarti 1 kurang 3, 1 kurang 2 berarti min 2 dikurang 1. Ya kan min 1. Berarti ini sama dengan 2 karena maka ini 2 positif atau negatif? Positif. Sekarang 2,5 berarti 2,5 dikurang 3 kali 2,5 kurang 2. Dari sini ya nak ya bentuk ini. 2,5 kurang berarti 0,5. Dikali 2,5 dikurang 2, 0,5 ya. 0,5. 0,5 kali 0,5 itu sama dengan berapa nak? 0,25 ya. Berarti ini sama dengan 0,25. Ini positif atau negatif? Negatif kan? Maka di sini negatif. Nah, sekarang yang 4 berarti 4 kurang 3 kali 4 dikurang 2. 1 dikali 2. Ini sama dengan 2. Berarti positif. Nah, positif kan nak? Coba lihat, ingat. Sudah dapat, sekarang kita tahap keempat. Perhatikan grafik fungsi. Grafik fungsi gimana, Bu? Apakah kita harus menggambar grafik? Grafiknya tidak usah. Dari sini kan kita bisa melihat grafiknya, nah. Kalau di sini tambah-tambah-tambah, ya, ditambah-tambah. Berarti kan kalau misalnya Bu garis bilangan baru, berarti ini kan 2, 3. Dia kan tambah-tambah nak di sini. Kalau tambah-tambah berarti grafiknya naik. Sampai batasannya ini. Oke, kan di sini kurang-kurang, negatif-negatif berarti turun. Di sini positif lagi berarti naik. Inilah grafiknya nak. Sudah? Sehingga kita lanjut ke tahap 4. Amati nilai max, min, atau belok jenis stasioner. Maka kita peroleh ini. Maka akan kita peroleh bahwa nilai stasioner dari soal tersebut itu adalah berapa nak? Berapa nilainya? 3,4 setengah dan 2,4 2/3 ya anak. Ya. Nah, sekarang kita mau cari jenis stasioner. Jenis stasionernya. Karena di sini ada nilainya, kan sudah kita peroleh nilainya 2 dan 3. Maka nilai puncaknya adalah maksimum dan minimumnya ada di bawah. Berarti jenis stasionernya itu maksimumnya di mana nak? Maksimumnya berada di titik 2. 2 itu berada di mana? 2-nya itu berada di sini kan nak? Maka maksimumnya itu berada di titik 2,4 2/3. Sedangkan minimumnya berapa? Minimumnya kan 3 di sini kan nak? Nilai yang paling kecil. Maka 3 di sini berada di mana ini? Maka minimumnya berada di titik 3,4 setengah. Bisa ya nak ya? Oke, selanjutnya kita coba contoh yang kedua. Contoh yang kedua, ini coba kalian kerjakan menggunakan cara yang ini tadi nak. Kalian lengkapi ya catatannya menggunakan cara ini. Oke.
Jadi ini tugas di catatannya harus ada. Lengkapi di catatan. Oke, lanjut ke contoh 3. Contoh 3, gambarkan grafik dari fx sama dengan x kuadrat kurang 4x tambah 7. Kemudian tentukan interval grafik turun atau naik. Nah, gimana caranya? Langkah pertama, tentukan turunan pertama dari fungsi tersebut. Cara yang pertama adalah tentukan turunan pertamanya dulu, nak. Berarti f turunan pertama dari ini adalah 2 kali x, 2 kurang 1, dikurang 1 kali 4x, 1 dikurang 1, ditambah 0 ya, karena dia tidak memiliki x. Maka ini sama dengan 2x dikurang 4. Nah, kalau sudah dapat turunan pertamanya, nak, ini kan katanya harus sama dengan 0. Cari nilai x yang memenuhi. Ini yang pertama. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Nilai x yang memenuhi berarti 2x kurang 4. Karena ini bukan pangkat 2, maka kita tinggal cari aja 2x sama dengan 4. Pindah ke ruas kanan ya, nah, berarti x sama dengan 4 bagi 2. X sama dengan 2. Sudah dapat, maka nilainya ini, nilai x-nya itu sama dengan 2. Substitusikan x ke fungsi awal. Substitusikan x-nya ke fungsi awal untuk mendapatkan nilai y. Substitusikan, berarti x sama dengan 2, kita substitusikan ke fx, itu sama dengan x kuadrat dikurang 4x tambah 7. Ini kita misalkan y. Y sama dengan 2, pangkat 2 dikurang 4 kali 2 tambah 7. Berapa ini, nak? 4 dikurang 8. 4 dikurang 8. 4 dikurang 8 ditambah 7. Berapa nilainya? 11, berarti sama dengan 3 ya. Maka y-nya sama dengan 3. Maka diperoleh di sini, nak, diperoleh x, y-nya itu berada di x-nya 2, y-nya 3 ya. Inilah titik stasionernya atau titik puncaknya. Ini kita tidak tahu ini maksimum atau minimum kan. Nah, gimana caranya? Tinggal kita gambarkan ke grafik. Sudah dapat ya, ini tadi diperoleh nilainya 2,3. Maka kita gambarkan grafik fungsinya, nak. Coba kita buat di sini ya. Karena kita belum tahu gimana. Karena kita belum tahu ya, nak ya, gimana. Hapus dulu lah, jelek kali. Oke. Ini kan 3,2 berarti 1, 2. Ini 1, 2, 3. 3,2. Berarti di sini. Nah, untuk menentukan bagaimana grafiknya, nah, atau mencari titik-titik lainnya, gunakan aja bilangan 3 sebelumnya atau 2 dan 3 sesudahnya. Ini kan x-nya kan 2. X-nya kan di sini, nak, 2 kan? Kita misalkan aja di sini 2. Ketika x-nya 2, maka y-nya 3 kan? Nah, kita cari aja di sini, nak. 1, 0. Ini 2 bilangan selanjutnya apa misalnya ini 3, ini 4 dan seterusnya. Substitusikan ketika x-nya sama dengan 0 ke fungsi ini, nak. Ketika x sama dengan 0, masukkan fungsi x kuadrat dikurang 4x tambah 7. Ganti aja, nak. 0 kuadrat dikurang 4 kali 0 tambah 7. Maka hasilnya sama dengan 7. Ini 7. Sekarang 1. X-nya sama dengan 1. Berarti x kuadrat dikurang 4x ditambah 7. Berarti 1 kuadrat dikurang 4 kali 1 tambah 7. 1 dikurang 4 tambah 7. Berarti sama dengan 4.
Ini 3. Sama nak, 3 juga begitu. X sama dengan 3, berarti 3 kuadrat dikurang 4 kali 3 tambah 7. 9 dikurang 12 tambah 7. Ini sama dengan berapa nih? 16 ya. 16 dikurang 12 sama dengan 4 juga. Maka di sini 4. 4. Kalau misalnya X-nya sama dengan 4, berarti 4 kuadrat dikurang 4 kali 3. 4 kali 4 ya nak ya. Salah ibu. 4 kali 4 ditambah 7. 16 dikurang 16 ditambah 7 sama dengan 7. Maka di sini 7. Tinggal kita gambarkan aja grafiknya nak. 1 4 kan, berarti di sini 4 5 6 7. Misalnya 1, satunya kan ke 4. Nolnya ke 7. 3-nya ke 4. 3-nya ke 4. 4-nya ke 7. Maka nanti grafiknya seperti ini nak. Seperti ini ya. Atau kalau lebih bagusnya seperti ini nak. Nah, kan sudah diperoleh tadi nak ini. Maka diperoleh tadi nilai titik minimumnya. Minimumnya berada di 2,3. Nah, sekarang yang ditanya adalah tentukan interval grafik turun dan naik. Yang ditanya tentukan grafik turun dan naik. Turun dan naik. Interval ya nak ya. Nah, grafik turun, ini kan turun nak. Dari sini kan dia turun. Ini turun. Naik lagi kan dari sini kan nak. Naik. Nah, interval turunnya itu dari mana? Ketika X-nya kan 2. Turunnya dari mana? Turunnya itu kan ketika X-nya kurang dari 2. Ketika X-nya kurang dari 2, maka grafiknya itu turun. Sedangkan grafiknya naik itu adalah ketika X-nya lebih dari 2. Bisa ya nak ya? Ini intervalnya. Oke, kita lanjut ke contoh yang terakhir. Tentukan titik stasioner dari fungsi berikut. Ini kan diketahui fungsi turunan pembagian karena ini diketahui fungsinya X kuadrat ditambah 3 per X kurang 1. Nah, langkah pertama, karena ditanya cuma titik stasioner, berarti kita hanya menggunakan langkah 1 sampai 3. Yang pertama adalah kita cari yang namanya turunan fungsinya. Turunan fungsinya ini kan fx sama dengan x kuadrat tambah 3 per x kurang 1. Nah, kalau begini nak, kita bisa menggunakan bentuk umum dari turunan pembagian, yaitu f turunan x itu sama dengan u aksen v dikurang u v aksen per v kuadrat. Berarti kita harus cari dulu u-nya berapa. U-nya ini adalah u, yang ini adalah v. Maka u kan sama dengan x kuadrat tambah 3, maka turunannya adalah 2x. Ya, karena sedangkan kalau v itu adalah x kurang 1, maka turunannya adalah 1. Tinggal kita masukkan saja ke rumusnya. Ini kan. Maka tinggal kita masukkan f turunan pertama itu sama dengan u aksen berarti 2x dikali v x dikurang 1 dikurang u-nya berapa? X kuadrat ditambah 3 dikali 2 kali 1 per v aksen x kurang 1 kuadrat. Nah, sekarang ini kita selesaikan 2x kali x, ini jadinya 2x kuadrat
dikurang 2x kurang x kuadrat tambah 3 per x kurang 1 kuadrat. Nah, kita buka ininya nak, kurungnya biar bisa kita sederhanakan. Negatif kali x kuadrat, negatif x kuadrat, negatif kali 3, negatif 3. Ada yang bisa selesai? Ada ya. Ini karena 2x kuadrat dikurang x kuadrat sama dengan x kuadrat ini. Dengan yang ini. Berarti sama dengan kurang 2x kurang 3 per x kurang 1 kuadrat. Nah, ini kita bisa faktorkan atau mencari akar-akarnya. Akar-akar persamaannya berarti ini sama dengan kurang 3 x tambah 1 ya nak. Nanti coba dibuktikan sama nggak hasilnya. Ini jadinya x kurang 1, x kurang 1 karena. Nah, sampai sini aja. Sampai sini aja nak. Dari sini kita akan memperoleh nilainya bahwa x ada berapa nak x-nya? 1, 2, 3, 4. Ada 4 kan? Berarti x-nya ada 4. Kita coba x kurang 3 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 3. Ini yang pertama. Yang kedua, yaitu x tambah 1. Itu sama dengan 0. Berarti x sama dengan min 1. Ini yang kedua. Yang ketiga, itu adalah x kurang 1 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 1. Ini yang ketiga. Keempat, itu sama aja nak, x kurang 1. Sama kan bilangannya? 4. Jadi yang perlu kita ambil nilainya adalah cuma 1, 2, 3 aja. Karena sama-sama nih. Berarti nilai x yang memenuhi adalah x sama dengan 3, x sama dengan min 1, atau x sama dengan 1. Sudah? Kalau sudah sampai sini, apakah sudah selesai? Belum nak, sedikit lagi. Sedikit lagi, berarti maka Ibu pindahkan ya, x sama dengan 3, x sama dengan min 1, dan x sama dengan 1 kan. Nah, ini kita substitusikan ke fungsi awalnya. Fungsi awalnya itu adalah fx sama dengan x kuadrat tambah 3, x kurang 1. Nah, sekarang kita substitusikan x sama dengan 3. Kalau x sama dengan 3 berarti pindahkan ke sini ya, nah yang ganti x-nya berarti 3 kuadrat tambah 3 per 3 kurang 1. Ini sama dengan 9 tambah 3, 12 per 2. Itu sama dengan 6. Maka diperoleh titik stasionernya x, y. X, y berarti 3,6. Sekarang, ketika x-nya sama dengan min 1. Min 1 kuadrat tambah 3 per min 1 kurang 1. Ini sama dengan 4 per min 2. Min 2. Maka diperoleh titiknya di min 1, min 2. Oke, ketika x-nya sama dengan 1. 1 pangkat 2 tambah 3 per 1 dikurang 1. 4 per 0. Ini sama dengan tidak terdefinisi. Kalau tidak terdefinisi berarti dia tidak termasuk. Berarti yang termasuk ini dengan yang ini. Oke, maka diperoleh nak titik stasionernya itu berada di titik 3,6 dan min 1, min 2. Oke, segini saja yang bisa Ibu sampaikan. Jika ada pertanyaan atau kurang paham, boleh ditanyakan langsung ya, nak ya. Bisa ya? Sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu tunggu pertanyaannya dan selamat siang.